Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan kalau yang kemarin itu pertemuan yang lalu itu kita menjelaskan atau membahas atau diskusi tentang bagaimana di situ ada riset problem. Kemudian bagaimana kita menentukan suatu gap. Ada di mana posisi gap tersebut. Ya. Nah, saat ini akan bahas bagaimana merumuskan suatu problem tersebut. Nah, tujuan pembelajarannya di sini nanti akan ada yang namanya ada tahapan. Tahapan di dalam merumuskan suatu permasalahan. Kemudian Anda juga nanti akan bisa mengidentifikasi suatu permasalahan, kemudian ruang lingkup, kemudian pertanyaan, penelitian, dan tujuan penelitian. Ini nanti akan nyambungnya dengan latar belakang. Ya. Jadi biasanya di bab 1 ini kita masih berkutat di dalam bab 1. Di bab 1 itu adalah latar belakang. Di dalam isinya bahwa latar belakang itu adalah satu ya tentang istilah atau sebuah terminologi ya tentang kajian Anda. Terminologinya seperti apa? Yang kedua mengenai faktanya di lapangan seperti apa. Ya, kemudian muncullah problem, kemudian muncullah ada fokus penelitiannya, akar masalahnya, lalu ada bentuk kontribusi. Ya, Anda karena akar masalah itu nanti akan lihat dari sisi gap-nya dan dinyatakan di dalam bentuk sebuah riset problem. Kemudian Anda berikan solusinya, ya, sehingga Anda bisa mendefinisikan tujuan secara umum dari penelitian tersebut. Nah, ini lebih spesifik lagi. Biasanya rumusan masalah ini setelah latar belakang. Jadi di situ ada rumusan masalahnya bagaimana. Di dalam rumusan masalah itu tentunya ada identifikasi, ada ruang lingkup, ada pertanyaan penelitian, ada tujuan penelitian. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tahapannya. Ada beberapa cara untuk merumuskan masalah. Yang pertama, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Kalau pertanyaan penelitian, Anda jangan jauh-jauh, 5W, 1H. Apa itu? 5W, 1H itu apa? What? Terus? What? Apa? When, where, why. When, where, why. Kemudian how. Tapi how biasanya, kalau dalam pertanyaan penelitian, saya hindari. Kenapa? Karena takutnya nanti jawabannya misalnya kalau how itu bagaimana mengenai ini, jawabannya baik-baik saja, ya, tidak etis, gitu ya. Jadi coba Anda nanti bagaimana merumuskan masalah itu dengan 5W saja. Kemudian rumusan hendaknya jelas dan padat. Kemudian rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Kemudian rumusan masalah dasar dapat membuat hipotesa. Nah, selain dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, bisa juga dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Ya. Itu sah-sah saja. Ya. Berarti langsung kepada pertanyaan penelitiannya apa. Nah, kalau yang ada di sini, di blok ini,
ini mulai perumusan masalah itu sebetulnya di dalamnya ada identifikasi, ada ruang lingkup atau scope, ada penetapan pertanyaan penelitian, ada identifikasi tujuan penelitian. Nah ini jadi si perumusan masalah itu dikemas dalam bentuk seperti ini. Ya. Nah, di mana nanti bahwa ini adalah untuk menjawab sebuah hipotesis. Ya. Hipotesis itu adalah sebuah statement di mana adalah merupakan jawaban sementara dari atau praduga atau asumsi. Ya. Nah, Pak, apakah selalu harus ada hipotesis? Tidak, tidak mesti selalu ada hipotesis. Jadi nanti kalau Anda dalam ini tergantung daripada permasalahannya ada. Kalau misalnya saya cukup tentang pertanyaan penelitian, hipotesis diganti dengan pertanyaan penelitian, itu boleh. Nah, kembali lagi kepada panduannya seperti apa. Jadi ada yang panduan yang menggunakan hipotesis, ada yang tidak menggunakan hipotesis. Tapi secara ini langkah-langkahnya ini wajib. Itu adalah perumusan masalah. Perumusan masalah itu sama dengan riset problem atau problem statement. Sorry. Ya. Kalau riset problem itu fokus penelitian. Ya. Oke ya. Ini adalah problem statement. Ya, nanti sebetulnya kita akan buat, nanti saya akan contohkan suatu tabel Excel antara kaitannya problem statement, identifikasi, pembatasan ini, dan seterusnya. Ya. Nah, ini contoh rumusan masalah yang dibuat dalam pertanyaan penelitian. Ini ada blok pertama, blok kedua. Kalau yang ini, nah ini pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah sebagai berikut. Nah ini. Proses bisnis apa saja yang perlu diperbaiki pada divisi CCS Operation Indosat dengan memanfaatkan TI untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan kegiatan layanannya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah model proses bisnis apa? Model proses bisnis pada fungsi Customer Interface Management yang bagaimana yang sebaiknya diterapkan Indosat untuk meningkatkan SLA di divisi CCS Operation. Yang ketiga, seberapa besar peningkatan optimalisasi pemanfaatan aplikasi CRM Indosat pada pasca pembentukan proses bisnis tersebut. Nah, harus diperhatikan teman-teman, di sini ada 3 pertanyaan penelitian, maka dari 3 pertanyaan penelitian itu, inilah yang akan dibahas di bab 4. Paham ya? Jadi jangan sampai dari pertanyaan penelitian, ya, dari pertanyaan penelitian itu, tidak sama sekali ada pembahasan di bab 4. Karena sesungguhnya atau seyogianya bab 4 itu adalah merupakan jawaban dari apa yang ditanyakan di dalam bab 1, khususnya di perumusan masalah. Jelas ya? Oke, berikutnya beberapa hal yang akan ditinjau dari penelitian ini adalah, nah ini ada 2 jenis. Bagaimana mengkualifikasi nilai manfaat dari aplikasi penunjang utama proses bisnis yang bersifat tangible maupun intangible. Nah, di sini ada bagaimana. Tapi bagaimana ini lihat dari kontekstual kalimatnya, ya ini tidak menurut saya tidak ya cukuplah. Tetapi biasanya kalau kita kalimatnya sederhana, contoh gini, bagaimana
membuat atau bagaimana kondisi sistem informasi yang ada, itu ada yang memberikan, jadi yang seperti itu. Jadi kalau kalimatnya sesederhana itu, pasti jawabannya apa? Bagaimana hubungan ini dengan ini? Ya baik-baik saja. Tetapi kalau seperti ini, how ini, ya ini sudah cukup bagus. Jadi hati-hati kalau Anda juga mendefinisikan sebuah kalimat pertanyaan dengan how. Ya. Jadi ini Anda harus latihan, ya, yaitu menyusun kalimat pertanyaan penelitian. Oke ya, ini seperti ini contohnya. Nah, problem yang baik memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, mempunyai nilai penelitian visible sesuai dengan kualifikasi peneliti. Jadi, yang pertama, mempunyai nilai penelitian itu, karakteristik penelitiannya ada nggak di sini? Ya. Jadi permasalahan yang baik itu adalah memiliki nilai penelitian, ya kemarin sudah dijawab kan, apa? Empiris, rasional, sama sistematik. Ya. Kemudian visible itu mungkin dapat dilakukan, sesuatu hal yang dapat dilakukan. Kemudian atau visible itu juga layak lah. Jadi ada layak lah, bahwa layak diteliti itu. Kemudian sesuai dengan kualifikasi peneliti. Artinya apa? Tolong ini disesuaikan dengan saya nyampe nggak ya ke sana gitu ya. Jadi oleh karena itu Anda harus punya kompetensi dasar. Ya. Jadi kompetensi dasar itu adalah sesuatu keahlian yang mampu untuk menyelesaikan suatu permasalahan ketika ada suatu problem. Ya. Nah kemudian saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa sumber masalah, ya, apabila kita ingin melihat dari permasalahan yang ada, maka dapat diperoleh dari satu observasi, pengamatan secara langsung. Nah inilah kesempatan Anda berarti udah berapa minggu? 3 minggu. Ya, karena kan seiring dengan video conference kita udah 3 minggu nih. Berarti Anda sudah ada 3 minggu di dalam perusahaan yang saat ini. Pertanyaan saya atau yang Anda harus renungkan adalah, apakah Anda sudah mendapatkan suatu problem? Nah, ini udah mau sebulan. Kalau selama 3 minggu atau apalagi sampai 1 bulan, 2 bulan, Anda tidak dapat masalah di dalam perusahaan, saya pastikan Anda nanti akan mulur waktunya. Karena Anda sendiri tidak tahu problemnya. Sehingga Anda ada keterlambatan. Artinya Anda harus keluar lagi atau menemui lagi si perusahaan. Sementara akademik atau prodi menjadwal. Wah, makin ke sini makin mulur. Akhirnya apa? Perpanjangan studi. Harusnya Anda proposal, harusnya ini tidak selesai. Ya. Jadi saran saya adalah, kalau Anda ingin lancar, maka kuasai dulu permasalahan yang ada, inventarisir dulu, lalu Anda lakukan pengamatan dari sekarang. Ingat, dari sekarang. Ya. Jadi saya sudah mengingatkan bahwa apa ya namanya tuh, kejadiannya ini saya udah berapa tahun ya ini. Saya juga lagi mencari nih, kenapa ya
kok banyak yang terlambat, banyak yang nyebrang. Ya, banyak yang nyebrang. Ini jadi Anda harus hati-hati, harus direncanakan. Kalau nyebrang itu perpanjangan studi. Kalau udah perpanjangan studi, maka nanti Anda lulus tidak tepat waktu. Kalau lulus tidak tepat waktu, apa yang terjadi? Kesempatannya berkurang. Kemudian produktivitas dari prodinya sangat rendah. Kenapa? Karena tidak tepat waktu. Sementara kita pengen akreditasinya baik atau baik sekali. Tapi ya salah satu komponen nilainya adalah ini tidak tepat waktu. Jadi kita harus memang kerjasama yang baik lah. Dari sisi Anda juga mau ketika misalnya, ayo bimbingan, ayo sampai mana. Jadi Anda juga strike, ya. Jadi jangan sampai Anda merasa tidak ada suasana interaksi. Nah ini ya, jadi ini contoh perumusan dari permasalahan yang dinyatakan dalam pertanyaan penelitian. Nah sekarang mungkin ada bagaimana Pak kalau perumusan masalah yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan penelitian. Nah tinggal ini diganti dalam kalimat pernyataan. Contoh nih, proses bisnis apa saja yang perlu diperbaiki pada divisi CCS Operation Indosat dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan kegiatan layanannya. Kita lihat di sini. Ambil negatifnya, kalimat negatifnya. Ya. Jadi apa namanya itu? Ini kan masalahnya efisiensi dan efektivitas. Berarti kita bisa membalik atau misalnya mengubah kalimat ini menjadi tidak efektif, tidak efisien dan efektifnya layanan. Ya. Tidak efisien dan efektifnya layanan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk proses bisnis yang ada di divisi bla 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 bla. Paham ya? Anda bisa catat tuh dari kata-kata saya. Ya, kalau saya kuliah seperti ini, biasanya saya udah siapkan kata-kata yang memang tidak ada dalam presentasi. Ya, gitu ya. Nggak tahu Anda nih, Anda udah besar bahwa harusnya Anda memperhatikan dan mendengarkan, Anda catat. Karena ada hal-hal yang sifatnya ini. Nah, yang kedua, model proses bisnis pada fungsi Customer Interface Management yang bagaimana yang sebaiknya diterapkan Indosat untuk meningkatkan SLA di divisi proses. Nah, kita balik menjadi kalimat pernyataan. Rendahnya. Nah, ini kan dia harus meningkatkan SLA. Ya. Rendahnya fungsi. Ya. Rendahnya fungsi Customer Interface Management ya, yang diterapkan di PT Indosat untuk meningkatkan SLA. Jadi balik dengan kalimat negatif. Seberapa besar peningkatan optimalisasi pemanfaatan aplikasi CRM Indosat pasca pembentukan proses tersebut? Kita bisa minimnya optimalisasi pemanfaatan aplikasi. Jadi kita harus bisa merangkai sebuah kalimat dengan makna yang sama. Jadi kalau kalimat tanya begini, kalimat pernyataan begini, kalimat tujuan seperti ini. Nah ini nanti akan berkaitan dengan tujuannya. Jadi karena tujuan itu, ya, karena tujuan itu akan berdasarkan perumusan masalah. Nah, tujuannya, ya. Oke, nanti kita bisa ambil contoh ya, mudah-mudahan waktunya jam 10 kurang 10 kita harus sudah selesai karena jam 10 ada ininya. Oke, berikutnya, nah ini. Langkah-langkah perumusan masalah adalah tentunya kita harus sudah
mendapatkan fokus penelitiannya apa? Ayo, saya kemarin sudah mengingatkan kepada Anda. Anda sudah merenung, Anda observasi, field research di mana, saya bidangnya apa, kemudian saya lihat problem apa namanya observasinya di lapangan seperti apa, maka kita tarik apa fokus kita, Anda tulis. Kemudian cari berbagai kemungkinan dari berbagai faktor yang ada kaitannya dengan fokus penelitian tersebut, atau disebut dengan subfokus. Subfokus itu contoh gini, Anda tentang artificial intelligence. Apa yang akan dikaji? Oh, tentang artificial intelligence itu di dalamnya ada machine learning. Oh, dari machine learning ini saya akan mengkaji lagi supervised learning. Oh, dari supervised learning itu saya akan mengkaji tentang algoritma dari supervised learning, yaitu misalnya ada naive Bayes, ada SVM, support vector machine. Oke, saya berarti subfokusnya adalah ini. Nah, itu yang harus Anda lakukan sebetulnya ya. Jadi banyak waktu nih di dalam bulan Ramadan ini ya. Jadi bulan Ramadan itu Anda gunakan selain beribadah secara mahdoh, secara langsung, vertikal. Ghairu mahdohnya itu apa? Belajar, membantu orang ya. Jadi gunakanlah sebaik-baiknya. Ya, kan tidur juga ibadah, betul. Akan lebih baik lagi tidur saja ibadah, apalagi bekerja atau kita melakukan sesuatu yang positif. Ditambah lagi melakukan sesuatu yang positif bagi diri sendiri juga orang lain, bermanfaat. Kemudian di antara faktor tersebut yang terkait adakan pengkajian. Faktor mana yang paling menarik untuk ditelaah, kemudian tetapkan faktor apa saja yang dipilih. Kaitkan secara faktor logis, faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Ya. Nah, ini dalam merumuskan suatu permasalahan. Jadi, di sini ada gambar. Biasanya pakai gambar. Nah, ini salah satu contohnya, sebentar ya. Saya akan memberikan satu contoh tentang fokus research. Ya, yang dilakukan misalnya oleh saya ini di bidangnya ini nih. Contohnya ada ya di sini. Ya, saya mohon maaf, ini saya akan share juga. Ini fokus penelitian yang saya lakukan misalnya. Ini fokus penelitian. Nah, ini Anda harus buat gambar seperti ini. Jadi saya akan membuat seperti ini. Yang pertama saya di bidang image processing. Itu topik areanya. Ya, jadi saya membuat, jadi kadang-kadang saya itu kemana ya? Nah, kalau kita sudah punya gambar begini, oh saya itu di sini ternyata. Jadi selalu ini diingat lagi, jangan sampai keluar dari rel. Ya, jadi di sini topik area saya misalnya image processing. Nah, di image processing itu kan banyak sekali, karena itu adalah gambar. Ada apa namanya tuh tumbuhan, ada ini dan seterusnya. Oh, saya di wajah, ya objek saya ada di wajah. Nah, mau diapain di wajah ini? Oh, saya tidak melakukan kontribusi baru tentang teknologi wajah, enggak. Tetapi saya adalah mengimprove atau meningkatkan
oh saya ke sini larinya, di enhance, improve, ya. Nah ini adalah kontribusi saya. Artinya apa? Tentunya di sini nanti ada gap, ya. Nah kemudian di bawah ini adalah beberapa yang dapat diimprove. Apakah mengimprove framework-nya, atau arsitekturnya, atau algoritmanya, nggak mungkin. Kalau framework-nya nggak mungkin juga. Ya, saya bukan orang matematik ya. Nah, model. Wah, model udah banyak sekali. Saya coba dari sisi teknik sajalah yang sederhana. Jadi Anda nggak usah kemana-mana gitu ya. Saya dari sisi, saya mah hanya meningkatkan ini sajalah. Gitu. Orang lain sudah banyak, apalagi misalnya nih, kalau pemrograman ya, pemrograman itu kan ada sekarang teknologi framework ya. Saya ingin membuat framework baru. Waduh, berapa tahun itu? Ya, berapa tahun. Nah, tinggal Anda fungsikan aja. Atau mungkin Anda punya applied. Nah, applied itu penerapan. Di sini penerapan. Bisa. Penerapannya buat apa? Itu adalah salah satu bentuk kontribusi kita. Nah, dari teknik ini, apa yang saya lebih fokuskan lagi? Di fitur engineering. Di fitur engineering itu apa? Salah satunya di dalam image itu, ada image filtering dan ada image resizing. Dari image filtering resizing ini, maka saya menggunakan suatu teknik improvement, yaitu di bidang machine learning, yaitu dengan neural network. Nah, neural network di sini ada yang namanya pakai CNN, ada pakai deep learning. Inilah yang disebut dengan hybrid. Kira-kira seperti itu untuk menggambarkan penelitian kita. Nah, Anda harus silakan Anda bisa contek lah pola seperti ini. Nanti akan selalu ditanyakan, daripada Anda ngomong gitu ya sebelum bimbingan tuh, Anda mau apa? Ini Pak, saya mau seperti ini. Nah, jadi lebih enak ini seperti ini daripada Anda ngomong macam-macam. Ya. Nah, digambarkan saja seperti ini, ya. Oke ya, paham ya ini ya? Oke, kita lanjutkan kepada materi yang berikutnya. Kita share lagi. Nah, oke. Nah, di sini maka siklusnya seperti ini. Penetapan permasalahan yang penelitian. Ini ada pengetahuan, ada kondisi, ada operasional, ada variabel, ada teori. Ini adalah suatu siklus, ya. Jadi permasalahan penelitian, research problem adalah sangat penting. Pengetahuan itu adalah landasan teorinya. Ini saya punya riset problem ini, kira-kira apa ya jurnalnya? Itu adalah pengetahuan. Kemudian bagaimana kenyataannya ada, itu adalah observasi. Kemudian kita buatkan ini definisi operasional, itu adalah judul nih. Ini judul, ini ada judul, itu adalah variabel, ini ada teorinya. Yaitu siklusnya seperti ini dalam melakukan rumusan masalah. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, yang tadi ini kan. Kalau tadi adalah pertanyaan penelitian, perumusan dalam bentuk pertanyaan penelitian, kalau sekarang ini adalah pernyataan. Coba, kalau pernyataan ini adalah seperti ini, dalam bentuk paragraf. Penggunaan teknologi informasi dalam suatu perusahaan tidak selamanya secara otomatis meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah manajemen TI. Berbagai teknik dapat digunakan untuk mengukur kinerja manajemen TI, di antaranya penggunaan balance scorecard, COBIT, dan ITIL. Teknik-teknik tersebut dapat dipakai sebagai alat untuk menganalisis keselarasan strategi bisnis perusahaan dan mengukur kinerja manajemen perusahaan. Dengan melakukan analisa dan pengukuran manajemen TI perusahaan, maka peran dan fungsi teknologi informasi sebagai enabler dapat diwujudkan pada seluruh komponen perusahaan. Nah, ini. Jadi, di mana letak pernyataan yang kalimat negatif?
di sini. Tidak selamanya secara otomatis meningkatkan kinerja selamanya. Itu ya. Ini adalah kalau kalimat pernyataan seperti ini. Kalau di poin-poin, ya silahkan tadi yang saya contohkan di awal. Gitu ya. Ya, kalimat tanya diganti jadi kalimat pernyataan. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat selain mendorong terjadinya telah mendapatkan proses kehidupan. Seluruh negara merupakan untuk bersama mencapai format masyarakat dengan menyelenggarakan World Summit on Information Society yang pada tujuannya untuk mencapai masyarakat Indonesia di tingkat dunia. Penelitian ini mengkaji berbagai usaha yang sudah dilakukan Indonesia untuk mencapai forum. Nah, ini juga pernyataan. Ya, jadi kalau kita lihat, nah ini, bagaimana contoh pemetaan permasalahannya ada di sini. Jadi ini adalah teknologi informasi, ini adalah globalisasi, ini adalah format masyarakat informasi, ini adalah World Summit Society, ini teknologi komunikasi. Boleh Anda gambarkan seperti ini, boleh. Tetapi kalau saya tadi cenderung saya pakai teknik saya supaya pakai PowerPoint, ada ke bawahnya saya ada di mana gitu ya. Nah itu tentang perumusan masalah. Silakan ada yang ditanyakan sebelum kita masuk kepada slide berikutnya. Silakan. Saya berharap ada yang nanya gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Pak, saya mau bertanya Pak, masalah saya kan menyimak ya dari pertemuan pertama sampai ketiga, itu gambarannya kan kemana ada bahasa kuantitatif ya Pak ya? Ya. Itu nanti penyusunan skripsi itu bentuknya pengolahan data apa nanti kita buat website atau aplikasi Pak? Apakah nanti pakai apa gitu? Oh ya, jenis penelitiannya ya. Rapid miner atau apa gitu? Ya. Oke. Nah itu, jadi gini Mas, saya tidak bisa, sebetulnya gini, dalam kerangka, apa namanya itu, secara idealnya gini, apa yang akan kita lakukan itu adalah tergantung, what is your problem? Ada masalah apa dengan, Anda punya problem apa? Baru kita bisa menentukan, nanti ini dengan ini, nanti dengan ini, gitu. Sekarang pertanyaan saya juga kepada Anda, apakah Anda sudah menemukan suatu problem? Gitu. Sudah belum Muhammad siapa tadi yang Ada ya. Ya, sudah. Ahmad Halim Pak. Ya, sudah belum? Sudah Pak, ada sudah. Sudah. Cuma masih sudah ada. Sudah ya, sudah. Artinya nggak apa-apa. Iya. Saya kan punya komitmen begini. Walaupun di sesi keempat itu e-learning tetap berjalan. Saya akan dari 4 dan seterusnya itu saya akan diskusi. Paham nggak maksudnya? Jadi silahkan kalau Anda nanti, ini kan belum selesai nih materinya, ya tadi sudah merumuskan masalah, bagaimana kalimatnya, nanti tujuan, ada tujuannya, kalimat tujuan itu juga ada nanti. Yang terpenting itu adalah apakah Anda sudah mendapatkan permasalahan? Ada? Sudah Pak? Ada. Sudah ya, sudah. Nah sekarang, ketika Anda melakukan identifikasi masalah, itu masuknya ke topik mana? Kan gitu. Iya. Ya kan? Oh, ini ternyata si problem ini begini ya. Kemudian, berarti ini topiknya ini nih. Kajiannya mau ke data science atau saya... Jangan sampai begini. Anda dipaksa data science atau misalnya data mining ya, tapi bukan menyelesaikan itu nggak baik. Yang paling baik itu adalah penelitian kita menyelesaikan suatu permasalahan, titik, udah. Ya. Nah, karena kita ada di rumpun informatika, maka selesaikanlah dengan cara-cara informatika gitu. Jelas, Mas? Jelas Pak, cukup jelas. Oke. Ya. Saya harap minggu depan Anda sudah siap diskusi dengan saya nanti.
Ya, jadi minggu depan kita diskusi begini lagi. Jadi tidak ada misalnya kenapa tahun yang lalu nih saya ngajar metode penelitian itu karena kita jarang diskusi, kontennya di e-learning hanya sekedar dibaca, nanya juga tidak, akhirnya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, oleh karena itu saya ubah metodenya, saya tetap akan memberikan 1 jam lah diskusi saja, discussion, ambil satu problem yang salah satu dari Anda ini yang sudah siap, yang lainnya ngikutin, kemudian setelah itu nanti dicontek, artinya polanya dilihat. Jelas ya, Mas? Ya, itu Iya Pak, jelas diskusinya. Pak. Terima kasih Pak. Karena begini, ketika nanti kita tidak akan bisa ke bab 2 kalau belum clear. Kalau problemnya belum clear, ini apa ini? Itu lama itu. Ya, belum clear juga. Aduh, ini apa sih? Ya, nggak apa-apa. Itu bolak-balik. Nanti tanya lagi. Jadi pembimbing itu sebetulnya, kamu tuh sebetulnya nanti kemana? Kemana? Digali, menggali informasi. Menggali. Oh, begini. Nah, ya udah kalau begini gimana kalau seperti ini? Nah, kita banyak diskusinya. Gitu ya? Oke. Ada lagi? Tidak ada lagi ya. Kita kalau tidak ada lagi, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Pak, Ya, Fahri Pak, mau tanya. silakan. Itu jadwal itu selama Ramadan itu tetap apa gimana Pak? Saya pengennya ya artinya perlu diskusi lah. Bagusnya gimana bagusnya? Kalau saya siap, setelah Ramadan kita diskusi aja. Saya yakin teman-teman masih belum. Sok sekarang Anda dengan e-learning, gimana kira-kira? Kalau Anda dengan e-learning itu, aduh apa ini kan? Ini khusus Pak, saya ya menawarkan diri lah istilahnya. Kenapa? Karena dengan mending diskusi. Iya, tapi Kalau e-learning tuh kurang sreg gitu Pak. ya tapi Apalagi ini online. cuman kan kalau ini kan ya kalau ini kebetulan mata kuliah metode penelitian yang kalau mata kuliahnya kayak apa ya, kompetensi itu kan Anda bisa belajar ya. Bisa belajar dari YouTube. Ada nggak kira-kira ini belajar dari itu metode penelitian? Nggak ada diskusinya. Ya, jadi oleh karena itu saya menawarkan diri, ini niat baik mudah-mudahan dicatat oleh Allah gitu ya. Saya akan diskusi 1 jam lah. Ya, yang biasanya kan ngajarnya kalau jadwalnya kan kalau normal 8.50 sampai jam 11. Jadi saya diskusi 1 jam, tapi harus ada case. Ya, biar rame. Saya senang kalau Pak ini, gimana Pak kalau saya di sini gitu ya. Gitu. Ya, siapa tahu saya banyak sekali referensi-referensi atau teknik-teknik yang lain. Misalnya minggu depan kita mendiskusi tentang bagaimana riset problem dan seterusnya sampai dengan tujuan. Nah, udah clear minggu depannya kita berbicara cari literatur review, tekniknya seperti apa. Ya. Jadi jangan sampai resource saya tidak termanfaatkan. Saya kuliah jauh-jauh ke Malaysia loh, mahal ratusan juta, masa nggak dimanfaatkan gitu ya. Jadi saya banyak juga pembicara di perguruan tinggi lain tentang masalah ini. Nah, kebalik kalau mahasiswa saya sendiri tidak tidak memanfaatkan. Teman-teman yang lain saya sering dipanggil di perguruan tinggi lain melalui webinar tentang masalah seperti ini ya. Jadi kalau dengan mahasiswa IKMI ya saya sangat senang karena anak sendiri artinya lebih bagus. Di situ banyak sekali pokoknya. Itulah yang membuat apa? Yang membuat bimbingan kita tersendat. Kenapa? Karena teknik cara nulisnya juga nggak baik. Mungkin saya nanti sekali-kali diskusi yang lainnya bagaimana teknik menulis, membuat navigasi, membuat heading, style sheet dan seterusnya. Style ya. Jadi penulisan stylenya. Mungkin saya dalam suatu waktu membahas itu juga dan saya itu adalah bisa. Kemudian
bagaimana cara mencari literatur atau bagaimana cara mengorganisasikan kita di Mendeley. Mendeley, Anda udah tahu Mendeley, udah kan? Belum? Nah, itu juga install Mendeley aja. Mengorganisasikan Mendeley seperti apa. Itu juga ilmu. Jadi banyak sekali, ya, banyak sekali. Di mana saya berpikir apakah di e-learning bisa enggak ya seperti ini? Apakah dibaca enggak? Ya. Dengan konferen aja terkadang kita itu apa ya namanya tuh? Dengan konferen kadang kita itu kurang karena saya juga mungkin dilihat di sini ya ada berapa halaman nih. Nah, misalnya di sini ada 3 halaman. Nah, saya tidak bisa mantau semua. Oleh karena itu, kalau Anda mau interaksi, silahkan. Ya. Oke, kita lanjutkan ya, karena ini udah 9.30 nih. Kita lanjutkan dengan materi, kita akan membuat, bagaimana membuat tujuan. Ya. Oke, kita masuk. Ini membuat tujuan. Nah, ini. Kita share. Ya. Pak, berarti nanti tidak keberatannya Pak ya? Kalau misalkan di luar waktu ini, maksudnya di luar jam ini kita nanya langsung face to face ke Bapak gitu tentang permasalahan yang kita hadapin. Oh, boleh. Tetapi begini Mas, tahu kan saya sendiri, Anda sendiri tentang kesibukan dan seterusnya. Oleh karena itu, dengan waktu hari Jumat pagi itu, ya kita diskusi, gitu ya. Jadi, makanya saya membuat sebuah jadwal itu, sebetulnya minggu keempat itu e-learning, saya tidak ada. Nah, nanti juga Bu Gita juga harus ada kan, ini kan dengan Bu Gita, ya. Nah, jadi apa namanya tuh minggu depan itu seharusnya saya tidak ngajar, tetapi bukan ngajar, saya online tapi diskusi, itu ya. Oke, boleh Mas, silakan. Sepanjang saya punya waktunya ya, boleh. Mau ke rumah boleh, ya. Mau ke rumah boleh. Oke, kita lanjut ya. Sini menetapkan tujuan. Nah ini, kadang-kadang kita bingung. Tujuan itu apa sih kan gitu. Nah di sini kalimat tujuan itu jadi harus jelas ya. Ini kita lihat dari konsep tujuan itu. Tujuan penelitian itu adalah hasil. Jadi, intinya harus menunjukkan hasil. Setelah penelitian ini dilakukan, apa yang dicapai? Untuk apa? Kan gitu. Ya, intinya gitu. Jadi di sini bahwa sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai oleh dituju dalam sebuah penelitian. Nah, bagaimana rumusan masalah dengan PS tujuan penelitian? Rumusan masalah ada pertanyaan-pertanyaan yang dibuat di awal proses penelitian yang menjadi fokus analisis dalam sebuah penelitian. Sedangkan tujuan penelitian, tujuan-tujuan yang diharapkan dapat tercapai dari sebuah penelitian dan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Jadi kaitannya sangat erat antara rumusan masalah dengan tujuan. Ya. Kemudian ini hubungannya RM rumusan masalah dengan TP ya, problem statement, riset problem dengan riset objektif ya. Ini rumusan masalah aja. Hal yang ditanyakan ya atau riset question ya, riset question dengan riset objektif adalah tujuan penelitian, jawaban yang akan dicari. Maka apa conclusion-nya atau kesimpulannya? Disinilah. Kesimpulan itu apa? Kesimpulan itu adalah merupakan suatu jawaban yang diperoleh ya atas hal yang ditanyakan ya berdasarkan jawaban yang akan dicari melalui apa? Melalui pembahasan di bab 4. Jadi sebetulnya di sini ada pembahasan. Ya.
kalau saya kita perluas sebuah skema ini adalah ada pembahasan. Di sini adalah research and discussion. Nah, jadi permasalahannya adalah tidak mungkin kita akan mengambil atau menulis kesimpulan kalau tidak ada pembahasan. Pembahasan ini apa? Pembahasan ini adalah kita lihat apa yang ditanyakan dan sesuai nggak dengan tujuannya, itulah yang dibahas. Ini tidak mudah. Ini jarang orang yang memahami ini. Ya, saya banyak sekali permasalahannya begini, kemudian melenceng. Loh, kok si pembahasannya begini ya? Loh, kok ini teorinya begini ya? Wah, kesimpulan jadi begini. Nah, kenapa demikian? Ternyata bimbingannya bab 1, 2, 3, 4, plak langsung. Ya, nggak bisa. Ya, kecuali kalau kita udah mahir membuat suatu penelitian, boleh, itu 1, 2, 3, 4. Nah, ini Anda kan lagi belajar. Jadi kalau lagi belajar itu kenapa itu harus bab 1 maju, dikoreksi. Bab 2 maju, oh ini bab 1 udah clear, baru bab 2. Bab 2 udah clear, baru bab 3. Bab 3 udah clear, baru bab 4. Itu alasannya yang harus Anda pahami. Karena, Pak, kenapa sih harus bab 1, bab 2, bab 3 dulu? Saya kan bisa bab 1. Nggak mungkin kalau yang orang yang lagi belajar. Orang yang sudah mahir saja kadang-kadang bab 1 direview dulu. Bab 2 direview dulu. Bab 3 direview dulu. Atau proposalnya dulu. Apa sih proposal itu? Proposal itu ada usulan, gambaran mungkin 70% atau sampai dengan 60% lah. 60% untuk dilakukan penelitian. Jadi proposal itu adalah gambaran untuk yang akan dilakukan. Jadi kalau proposal Anda ini adalah asal-asalan, udah jelas ya, penyelesaiannya juga akan asal-asalan. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan proposal juga, bahwa proposal adalah merupakan sebuah gerbang untuk bisa oh saya ini enggak gitu ya. 60% paling tidak gitu ya. Oke. Apa sih itu proposal? Proposal itu isinya adalah bab 1 latar belakang, bab 2 tentang theoretical atau kita ambil literatur review, bab 3-nya apa? Bab 3-nya itu adalah tentang metode penelitian. Sehingga kalau misalnya bab 1, 2, 3 Anda sudah selesai, berarti Anda tinggal bab 4, bab 5. Kalau misalnya 3/5, berarti berapa persen tuh? 70%? Ada? 3/5. Ya, itu sudah hampir 70% kan? Berarti ketika Anda sudah selesai proposal, seharusnya Anda itu tinggal lakukan riset, pembahasan. Nah, oleh karena itu, karena proposalnya juga acak-acakan, akhirnya kembali lagi dari awal. Jadi proposal itu udah fix. Ya, jangan banyak sekali ketika udah review proposal, jangan banyak diperbaiki. Kalau dulu ada uji proposal, ya. Kalau dulu uji proposalnya, diuji proposalnya. Nah, lakukan perbaikan proposal. Oke, lakukan perbaikan proposal 1 minggu atau 2 minggu. Sekarang ternyata tidak ada. Mungkin suatu saat bisa lagi kembali lagi kepada seperti yang dulu. Uji proposalnya. Sekarang direview. Direview kayak yang nggak ujian. Gitu ya. Oke, jelas ya? Oke. Nah, ini tujuan nih. Sebetulnya saya mengambil dari satu pakar bidang manajemen strategik. Ini SMART. Jadi tujuan itu harus khusus. Tujuan itu terukur. Tujuan itu mungkin dapat dicapai. Tujuan itu harus relevan dengan apa yang isu yang dibutuhkan dan punya waktu. Ya. Jadi kalau kita lihat SMART aja, specific, measurable, achievable, realistic, timely, itu tujuan. Jadi harus khusus, jangan umum. Ya. Mau kemana misalnya? Anda tujuan mau kemana?
saya mau ke kampus, itu umum. Tujuan yang khusus bagaimana? Saya mau ke kampus STMI IKMI yang berada di Jalan Perjuangan nomor 10B. Itu khusus. Ya, oke. Ah, ini kita lihat sini. Kalimat tujuan itu harus diawali dengan untuk atau to, ya, Bu. Kemana? To. Nah, kalau bahasa Inggrisnya. Kitanya untuk. Kita lihat di sini. Kalimat rumusan masalah seperti ini, proses bisnis apa saja yang perlu diperbaiki pada. Nah, kita lihat ke sini. Untuk mengidentifikasi, nah, situ ya. Kita lihat kalimat ini, rumusan masalahnya, maka kalimat tujuan penelitian inilah untuk mengidentifikasi proses bisnis teknologi informasi di. Yang kedua, model proses bisnis pada fungsi customer interface management yang bagaimana yang sebaiknya diterapkan Indosat untuk meningkatkan SLA. Maka di sininya adalah tujuannya untuk merancang dan membangun model bisnis berbasis teknologi informasi sehingga dapat menghasilkan aplikasi. Di sini ada jelas tujuannya. Ya, kemudian seberapa besar peningkatan optimalisasi untuk menerapkan aplikasi CRM Indosat pasca pembentukan proses bisnis. Jadi di sini ada, kita lihat, saya iniin ya. Nah, ini Anda harus oke, ya. Seperti ini. Nah, nanti kita akan kembangkan. Jadi kalimat tujuan ini adalah untuk mengidentifikasi, untuk merancang dan membangun, untuk menerapkan. Pak, bagaimana nanti di hasilnya? Hasilnya di pembahasan ini adalah ada 3 pembahasan. Ini kita ganti. Tinggal ke sini. Oke, kita ini tujuan, ya. Coba kita, oke. Yang ada di dalam bab 4 adalah ini, mengidentifikasi, merancang, menerapkan. Ini adalah di bab 4. Jadi Anda harus melakukan pembahasan. Nah, seperti ini kira-kira. Jelas kan? Kira-kira nyambung nggak? Rumusan masalah, ya, tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan hasil pembahasan. Maka apa? Ya, di sini apa? Mengidentifikasi. Berarti ada 3 pembahasan yang harus Anda lakukan di dalam penelitian tersebut. Paham? Konsisten kan? Nah, konsisten. Yang tidak konsisten itu apa? Permasalahan apa? Problem state apa? Kalimat rumusan masalah seperti ini, tujuannya berubah, ininya juga tidak merupakan bagian dari tujuan dan rumusan masalah. Jadi bingung, kalian tuh mau kemana ini? Tetapi kalau udah ini, karena spesifik, oh berarti hasil saya nanti adalah hasil daripada identifikasi proses bisnis, kemudian hasil yang kedua adalah rancangan dan pembangunan model proses bisnis, yang berikutnya adalah penerapan daripada proses bisnis. Oke, kalau memang ini kita jelaskan lagi, ini berarti identifikasi, perancangan,
dan pembangunan model, kemudian penerapan. Nah, ini cukup. Seperti ini cukuplah Anda identifikasi proses bisnis, perancangan dan pembangunan model proses bisnis, kemudian penerapan aplikasi CRM proses bisnis. Jadi jelas. Jadi kalau Anda misalnya, apa hasil penelitian Anda? Oh, hasilnya ada 3. Apa? Identifikasi ini, perancangan ini, penerapan. Dari mana itu bisa seperti itu? Oh, karena ada tujuan. Tujuan dari mana menetapkannya? Dari problem statement atau dari pertanyaan penelitian. Kira-kira seperti itu kaitannya, ya. Jadi sangat fokus. Nah, kalau dari skripsi Anda itu adalah akan outputnya atau luarannya jurnal, nanti Anda akan dituntut untuk minimal satu orang satu publikasi. Ini sekarang tuntutannya. Jadi 1 orang 1 publikasi. Pak, bagaimana jurnalnya nanti? Jurnal itu adalah ringkasan hasil penelitian, ingat. Dari sini Anda bisa 3 output atau 3 luaran jurnal. Apa? Ini jurnalnya di judulnya. Identifikasi, perancangan pembangunan model, dan penerapan. Ini jurnal pertama, jurnal kedua, jurnal ketiga. Jangan kebalik, bahwa jurnal itu nanti adalah sama judulnya dengan penelitian. Enggak. Jurnal itu adalah hasil ringkasan dari penelitian. Dari mana ngambilnya? Dari tujuan penelitian atau dari hasil pembahasan penelitian. Kalau pembahasannya penelitiannya ada 3, berarti tinggal diambil salah satunya. Jadi paper. Jelas? Oke. Ya. Berarti ini yang si Wahyudin akan memperhatikan saya. Ya, itu saja mungkin. Ada yang ditanyakan? Silakan 5 menit lah. Ya. Monggo. Halo? Ada yang ditanyakan? Halo? Ya Pak. Ada yang tanyakan? Paham? Bentar Pak. Ini jadi rumusan masalah itu harus ada di setiap laporan yang bakal kita bikin, maupun itu analisis atau penelitian gitu. Ya, pasti ada. Oke Pak. Ya. Walaupun penelitian atau analisis gitu ya Pak. Iya, kan kita nanti kenapa itu rumusan masalah itu harus ada? Nah, kita ambil dua apakah bentuknya pernyataan atau apakah bentuknya pertanyaan? Ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Nah, dari ini saya lagi bikin tabelnya, ya. Ini kita lagi bikin. Jadi ini setiap laporan penelitian itu harus ada yang namanya harus ada yang namanya rumusan masalah. Nah, kita bisa buat di sini, ya. Tolong di mute ya. Ini nggak disiplin ini. Ya. Ya, ini sebentar saya lagi buat seperti ini, kita share aja. Nanti kalian akan buat tabel seperti ini nih. Ya, bisa kelihatan ya. Nah, ini. Ya, kita buat seperti ini tabelnya.
Nah, ini kayak gini. Supaya clear. Ya, kalau ini tabel ini clear, nah, udah gampang kesananya. Nah, ini ya. Tentukan fokus risetnya apa. Nanti Anda di sini tuh fokus risetnya apa, silahkan. Nah, saya ambil sebagai contoh ya. Saya ambil rumusan masalah yang pertama tadi, ya, proses bisnis apa saja yang perlu diperbaiki. Nah, ini rumusan masalah pertama. Proses bisnis apa saja yang perlu diperbaiki, ya, pada divisi CCS bla 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 bla, misalnya ya. Kita record di sini, catat. Nah, kemudian kedua, model proses bisnis pada fungsi customer invest. Ya. Model proses bisnis pada fungsi customer interface manajemen yang bagaimana yang sebaiknya diterapkan Indosat. Nah, untuk meningkatkan bla 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 misalnya ya. Ini kita record lagi di sini. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah seberapa besar peningkatan optimalisasi pemanfaatan aplikasi CRM Indosat misalnya pasca pembentukan proses bisnis tersebut. Nah, ini tanda tanya, ini tanda tanya. Nah, ini kita record. Nah, baru tujuannya kita masukin ke sini. Nah, harap diperhatikan teman-teman. Boleh kita satu rumusan masalah, boleh satu tujuan, boleh. Ya, misalnya ini saya mah kita misalnya yang ini nih satu tujuan. Satu rumusan masalah, kalau ini adalah satu rumusan masalah, satu tujuan. Boleh. Tapi bisa juga satu rumusan masalah itu lebih dari satu tujuan. Boleh. Sepanjang itu adalah berkaitan. Ya. Jadi misalnya nih ada lagi nih, tujuannya di sini nomor 2, yang ini nomor 3. Boleh. Ya. Sepanjang tujuan tersebut adalah ini. Ya. Silahkan bisa kita iniin. Nah, kebetulan ini contohnya adalah ini contohnya satu rumusan masalah. Nah, itu. Satu rumusan masalah, satu tujuan. Satu rumusan gitu ya, boleh. Ya. Paham maksudnya? Nah, di sini jangan lupa ini adalah fokus penelitian itu yaitu problemnya apa, ya, biasanya ini adalah sering tidak efektifnya ini yang dikatakan. Nah, ini di sini, ya, jadi si rumusan masalah itu 1, 2, 3 ini dia akan melihat daripada apa riset problemnya. Ya, ini kebetulan contohnya tidak saya sebutkan di sini, tapi yang tadi sebutkan tadi si siapa, Halim ya, Halim, kamu punya riset problem, apa di sini nyatakan? Baru kita nyatakan ini. Jelas? Jelas? Ini dari tabel ini jelas nggak? Jelas, Pak, jelas. Jelas ya. Jadi ini tidak akan bisa apabila riset problemnya tidak kita ketemu. Ini tidak akan bisa apabila ininya tidak ketemu gitu. Nah, ini nanti tinggal ada hasil dan pembahasan.
Ya, tinggal agak tambahkan. Udah kelihatan. Oh, saya akan seperti ini nanti. Ya, jelas ya? Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Karena saya harus ada waktu jadi pembicara jam 10. Jadi terima kasih. Silakan nanti dokumen ini nanti e-learning-nya di-download ya, di-download dan tugasnya dikerjakan lah. Mahasiswa itu harus mengerjakan tugas ya. Jadi tidak bisa kalau mahasiswa nggak mengerjakan tugas itu enak saja, artinya tidak ada pengalaman belajar nantinya. Ya. Nah, minggu depan saya akan diskusikan, silakan kita akan mendiskusikan tentang ini. Satu persatu kalau ada punya problem, silakan nanti Anda bisa. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Waalaikumsalam. bisa konsultasi ke Bapak ya Pak kalau yang pas itu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, konsultasi aja ya, siapkan minggu depan ya.